Oke, selamat sore semuanya. Kita lagi hari mingguan sama si Urip. Si Urip sekarang mau divaksin. Kita beli tahu tuh tadi ya buat bukaan nanti. Kita juga bawa bekal. Nanti takut susah ya. Biasanya kalau bukaan itu suka susah kalau mendadak penuh. Apalagi hari Minggu. Jadi kita bekal aja lah biar nggak susah nanti untuk makan. Terus kita juga ada bawa nasi, bawa lauk juga dari Padang. Oke, kita cerita itu ya. Lanjutin cerita yang kemarin saya bikin video mengenai bensin ya, BBM. BBM ya. Ada pertanyaan nih di video itu, Om, yang 405 STI cocoknya bensinnya apa gitu ya. Nah, si STI kan sama 406 ini kompresinya mirip ya, karena bloknya sama, mirip lah, nggak beda jauh. Dan STI cocok pakai Pertalite ya, yang ronnya 90 atau oktannya 90 itu cocok sebenarnya. Cuma boleh nggak pakai yang lebih dari itu Pertamax? Ya boleh aja, nggak ada masalah kan. Nanti penambahan tenaganya mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena kompresinya kan juga 9,5 berbanding 1 kalau nggak salah. Jadi koreksi aja kalau salah ya. Nah, kalau 406 juga ini sama ya. Memang sih D8 D9 kompresinya gedean D9, tapi tidak banyak banget sih, beda sedikit aja kompresinya. Mungkin cuma beda 0,5 ya. Yang D8 itu 9 kalau nggak salah, yang ini 9,5 berbanding 1. Nah, jadi sama-sama bisa pakai Pertalite. Mau Pertamax silahkan gitu ya, tidak ada yang melarang. Nah, terus untuk 307 207 kan mesinnya mirip ya. Bolehkah pakai Pertalite? Ya, saya pakai Pertalite karena masalah biaya ya, masalah uang, jadi lebih murah Pertalite. Mau pakai Pertamax boleh, mau ngikutin pakai Pertalite juga boleh, tidak ada yang melarang ya. Ya rasanya ya dirasa-rasa aja, karena tiap mobil kan beda karakter. Mungkin manja dengan maunya Pertamax, ya berarti harus Pertamax. Tapi kalau pakai Pertalite tidak apa-apa ya, monggo silahkan. Nah, untuk efeknya gimana? Ya, efeknya saya tidak merasakan efeknya untuk yang 207 ya. 307 juga dulu kita pakai 307, 207, terus ya tidak ada efek sih, biasa aja. Tenaga, ya maksudnya efek di mesin ya, rusak apa enggak maksudnya. Kalau efek di tenaga, iya pasti lebih lemot ya, tapi ya nggak lemot-lemot banget, masih bisa ngebut gitu ya. Tapi kalau ada uangnya ya pakai Pertamax aja kan, tidak ada yang melarang begitu. Jadi kalau misalkan kepepet uangnya, uangnya kepepet maunya yang Pertalite, saya pakai Pertalite begitu ya. Lemot nggak? Mungkin lemot gitu, tapi ya tidak signifikan. Ada pasti lemotnya ya, namanya tidak sesuai bensinnya. Harusnya ronnya 95 dikasih ronnya 90 kan, pasti ada pengurangan tenaga. Nah, untuk si mesin sendiri kan ada namanya sensor knocking ya. Sensor knocking itu bisa mendeteksi ketukan atau knocking dini ya. Jadi sebelum knocking yang baru mau knocking aja, atau yang masih pelan yang kita tidak dengar, si sensor knocking itu sudah mendeteksi ini ada gejala knocking. Makanya dia buru-buru untuk buru-buru untuk menurunkan dari timingnya ya. Yang standarnya timing itu kalau nggak salah ya, tergantung mobil sebenarnya, di 0,8 ya, sebelum TMA itu titik mati atas, sebelum pistonnya benar-benar ke atas. Nah, dia itu diturunkan lagi ya, diturunkan lagi menjadi bukan 8 derajat lagi, mungkin bisa 10 derajat, 12 derajat gitu. Nah, efeknya ya tenaga yang berkurang gitu ya, karena namanya diturunkan timingnya ya kan. Jadi tenaganya, ya tenaganya
berkurang. Ya seperti itu ya. Jadi mobil sendiri punya namanya anti knocking, tapi itu juga ada yang sensitif, ada yang tidak. Nah, kalau yang sensitif itu akan ngelitik parah ya, ngelitik parah, dan ya parah aja lah tenaganya. Otomatis kalau ngelitik itu tenaganya hilang, karena ngelitik itu kan bahan bakarnya sudah terbakar secara sendirinya ya, dari panas mesin, dari pistonnya yang membara, keraknya gitu ya, kayak arang gitu, kayak arang pembakaran sate. Pas bensinnya keluar dia akan membakar langsung begitu ya, karena efeknya dari ronnya rendah itu gampang terbakar. Yang pasti semakin tinggi ronnya itu tidak akan mudah terbakar ya. Ya seperti itu ya yang membedakannya. Jadi memang sebaiknya sesuai gitu. Tapi kalau bisa enggak ya bisa, saya sendiri pakai Pertalite begitu ya. Jadi pasti ini pro kontra ya teman, saya nggak mau debat kalau di bidang ini. Cuma yang itu saya rasakan, opini saya juga itu. Mungkin kalau salah ya mohon maaf. Oke, kita cerita yang 406 ini aja ya. Nah sekarang ini kan 406 dan ini juga pakai Pertalite. Kita cerita ini, tapi nggak ngomongin bensin. Nah untuk ini ya alhamdulillah sih, walaupun cc-nya 2000 ya, karena pakainya juga jarang ya. Si Uri paling kalau kuliah aja, dan itu juga tidak tiap hari. Dan sekarang kalau jalan kayak gini, setelah kita jalan ya weekend, karena memang pakai ini lebih lega ya, lebih lega. Dan terutama Matic ya, kalau yang 207 kan manual, jadi tidak capek. Kalau AC sih dingin banget kalau 406 ya, standarnya memang sudah dingin. Nah ini perbedaannya mungkin sama 406 yang lain adalah si tipnya ini sudah diganti pakai yang model 406 eksekutif ya, eksekutif, jadi pakai CD. Jadi ini bawaan mobil, cuman bukan mobil yang 406 yang ini, tetapi eksekutif. Bisa di browsing aja 406 eksekutif itu memang dia sudah CD tipnya model CD, sama joknya sudah elektrik ya. Nah ini juga enak, sudah ada cruise control kalau jalanan kosong, terutama di tol ya, itu enak bisa diaktifkan, dan kita tidak usah tidak usah injek gas lagi ya, dibiarkan saja, nanti dia akan konstan di tertentu ya. Kalau kita setting di 100, nanti kan ada pembatasan kecepatan di 100, kita bisa setting 100. Jadi 100 dia nggak ngelebihin dari 100, jadi aman ya. Jadi kita nggak ujuk-ujuk ke injek gas yang agak kenceng, atau turunan dia lebih cepat. Nah ini enggak, nanti dia akan kalau turunan dia akan engine brake ya, ngelepas gasnya, dan transmisi akan semaksimal mungkin dia akan mengerem ya, tapi bukan ABS, tapi cuma engine brake yang ada di transmisi. Ini ramai banget ya. Ya seperti itu ya. Jadi mungkin lebih aman nanti kalau di jalan tol, tidak sampai kena semprit dari kecepatan ya, karena katanya dibatasi sampai 100 km per jam. Itu dari 100 km per jam, ini lebih aman. Nah 207 juga kemarin sudah dipasangin cruise control dan limiter ya, untuk membatasi kecepatan. Cuma belum dicoba di tol, belum sempet nyoba ke tol ya. Nanti kapan kita coba, karena kita jarang banget masuk tol ya, hampir nggak pernah kalau tidak ada keperluan keluar. Ya seperti itu ya. Untuk bensin ini satu berapa Rip? 18 untuk bensinnya, 18. Jadi kalau 5 liter kali 8 aja lah, itu kurang gitu ya kalau kecepatan. Jadi kalau dia ke kampus berapa ribu Rip ke kampus? 50.000 cukup ya. Kalau ke kampus dia tuh seharinya 50.000 atau 60.000. Kalau kita nih sekarang jalan-jalan ke BSD, kita rencana kita ke BSD, ke Cubic, karena si Uri belum divaksin ya. Vaksin booster itu kurang lebih nggak tahu 50 atau ada 50.000. Kalau nggak kemana-mana, cuman Pamulang, BSD balik lagi, itu mungkin 50.000. Jadi masih worth it lah ya.
kecuali kalau kita ngadem lama di mobil ya lain lagi. Kalau kita kan nggak ngadem di mobil, kita nyampe ya sudah selesai, kita matikan mesin, pulang, langsung pulang. Jadi kurang lebih 50 ribuan, 50 ribu rupiah ya, kayak gitu. Mungkin literannya sekitar 6 liter setengah. Itu aja kali ya. Terima kasih sudah nonton. Sudah 10 menit. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, obrolannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.